Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa qala ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirinul hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia dan yang kami hormati pada pagi hari ini. Kembali pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga saat ini kita masih bisa mengerjakan perintah Allah yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga salat subuh kita itu diterima oleh Allah dan saat sempurnakan ibadah subuh pada pagi hari ini dengan mengikuti pengajian rutin yaitu pengajian kitab Tauhid, kitab Dasuki. Semoga ini juga menjadi penyempurna rangkaian amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan cukup membawa banyak bekal nantinya di sisi Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saja Allah terus akan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk beramal dan berbuat baik, serta Allah akan mengistiqomahkan kita di dalam iman dan ketakwaan kepadanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan, selamat dari segala macam musibah, bencana, dan dari hal yang membuat kita sedih, serta kemudian semoga Allah memudahkan dalam segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat nantinya, serta Allah akan melapangkan, meluaskan rezeki pada kita sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak terlalu disibukkan, dipusingkan dengan urusan rezeki dan urusan dunia, karena Allah akan menjamin, Allah akan menanggung rizki pada hamba-hambanya yang soleh, seperti halnya yang Allah sampaikan dalam bahwa Allah wariskan dunia ini pada hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga kita termasuk bagian daripada hamba Allah yang soleh, amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi dan agar segala harapan hajat baik kita itu diterima oleh Allah, terutama di hari ini, mari kita awali pengajian subuh kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga atas barokah dan syafaatnya surat Fatihah segala hajat dan keinginan baik kita itu diterima oleh Allah, serta segala kesalahan khilaf yang sudah kita perbuat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mulai membacakan bab ataupun pasal yang ada di dalam kitab Dasuki. Bismillahirrahmanirrahim.
فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب أن يسعى فيما ينقذ به mahjatuhu minal khuludi finnar. Kata di sini bahwa fa'ahammu ma yashtaghilu bihil aqil, dan ada yang terpenting yang harus dimiliki, yang harus disibukkan oleh orang-orang yang bijak, orang-orang yang mempunyai akal sehat, al-labib, akal yang sempurna, fi hadzal zaman, di masa ini, as-su'bi, yang sulit, yang repot, sulit dari segala hal. Sulit saat ini kita untuk membedakan antara mana yang benar dengan mana yang batil, dan sulitnya mungkin kita menghindar dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sulit di dalam untuk memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih terpenting dari itu, kata keterangan kitab ini. Jadi saat ini kita sudah memasuki masa yang dimana kita juga bingung dalam menyikapi kehidupan kita ini. Bahkan di dalam keterangan kitab Sulam Taufik, di situ Imam Nawawi menyampaikan bahwa, kata Imam Nawawi, faqad kathura fi hadzal zaman at-tasahhulu fil kalam hatta yukhriju 'anil Islam. Jadi sungguh masa-masa saat ini itu sudah banyak sekali orang-orang yang dia tidak lagi memikirkan ucapan, tidak lagi memikirkan apa yang keluar dari lisannya, sehingga menyebabkan apa yang keluar dari lisannya itu sebagian dari perkataannya, sebagian dari ucapannya itu mengeluarkan dirinya dari Islam tanpa disadari. Ya. Artinya saat-saat ini ya hal-hal seperti itu sudah tidak terpikir lagi bagi setiap orang, sehingga tak terasa bahwa pada saat itu juga seseorang itu dia sudah keluar dari Islam, sudah terlepas imannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mampu untuk menjaga satu hal-hal yang menyebabkan perbuatannya ataupun ucapannya itu dia mengeluarkan dirinya dari Islam. Ya. Makanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kata Rasulullah bahwa banyak sekali seseorang yang pagi harinya dia beriman, tetapi sore harinya dia sudah menjadi orang kafir. Ya. Hal seperti itu jangan kita remehkan tuh maksudnya. Karena apa? Karena sangat bahaya sekali, itu dapat merusak iman kita, dapat merusak akidah kita. Kalau iman dan akidah kita itu sudah rusak, maka segala amal apapun yang kita perbuat itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kunci utama kita untuk beramal sebagai orang yang beriman kepada Allah, agar amal kita diterima oleh Allah, yaitu kita haruslah terlebih dahulu didasari dengan iman, karena itu syarat awal. Makanya dalam sebuah surat Allah mengatakan bahwa, kata Allah, orang yang akan diterima amalnya nanti adalah orang yang beriman dan beramal. Jadi iman itu adalah awal, kunci dari setiap orang itu untuk melangkah pada hal yang berikutnya, yaitu untuk beramal. Kalau iman seseorang itu sudah rusak, akidah seorang itu sudah tidak lagi dianggap oleh Allah, maka bagaimana amal-amalnya itu akan diterima oleh Allah, sehingga nantinya akan sia-sia apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu maka begitu penting juga bagi kita itu, selain kita menjaga ataupun terus kita mempelajari, ingin mengetahui satu ilmu-ilmu yang menjadi kebutuhan kita setiap harinya, yaitu tentang ilmu ibadah, tentang ilmu muamalah, dan tentang ilmu yang lainnya. Tetapi juga begitu penting bagi kita itu
untuk mengetahui ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan ketauhidan, ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan akidah, ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini sampaikan bahwa kata di sini fa ahammu ma yashtaghilu bil aqil, ada yang lebih terpenting bagi setiap orang yang bijak, ada yang lebih terpenting bagi setiap orang yang punya akal al-labib yang sehat, yaitu ayas afima yang qidhu bihi mahjatuh minal khuludi finnar. Bagaimana cara dia untuk berusaha agar dirinya itu terselamatkan, agar dirinya itu terhindarkan dari api neraka. Jadi itu yang terpenting kata di sini, bahwa seseorang dalam menjalani hidup ini, sekalipun dia berhubungan dengan apapun yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya ini, maka ada satu yang jangan sampai dilupakan untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya, baik itu di dunia terutama kelak nanti di akhirat, yaitu bagaimana cara seseorang itu berusaha mencari cara untuk dapat menyelamatkan dirinya dari minal khuludi finnar, kekalnya di dalam neraka. Itu sebenarnya harus kita pikirkan maksudnya. Artinya apa? Bahwa hidup ini janganlah kita hanya terlalu disibukkan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan urusan dunia saja. Memang itu penting bagi kehidupan kita. Kita menyibukkan dengan pekerjaan kita, kita menyibukkan dengan urusan usaha kita, kita menyibukkan dengan dunia kita. Itu penting, karena itu yang kita jalani, yang kita hadapi dalam kehidupan dunia. Ya. Tetapi ada yang lebih terpenting lagi kata Allah, bagaimana tetap kita menjadi orang-orang yang benar akidahnya. Bagaimana kita tetap menjadi orang-orang yang benar imannya dan bisa mempertahankan iman kepada Allah serta mempertahankan iman apa yang harus kita imani. Sehingga kalau kita menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai iman yang bagus, mempunyai iman yang baik, mempunyai iman yang kuat, maka itulah yang akan bisa menyelamatkan setiap orang, baik di dunia terutama kelak nanti di akhirat. Sehingga di dalam satu ayat itu Allah menyampaikan, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kata Allah bahwa sesungguhnya orang-orang yang dia istiqomah, konsisten dalam keimanannya, maka apa jaminannya itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan mendapatkan jaminan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaminan-jaminannya orang yang oleh Allah dijamin untuk masuk surga, ataupun jaminan-jaminannya orang yang Allah jadikan sebagai kekasihnya. Apa itu? Kata Allah dalam ayat lain, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang sedikit pun di dalam hatinya itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa gundah gulana untuk menghadapi di dalam kenyataan hidup ini. Bahkan sudah tidak ada rasa takut lagi dalam menghadapi kematian. Karena apa? Karena Allah sudah mencabut, menghilangkan rasa was-was, kekhawatiran dan rasa takutnya dalam hatinya, sehingga orang-orang itulah juga nanti yang akan mendapatkan jaminan surganya Allah. Ya. Siapa orang seperti itu? Ya orang-orang yang dia punya iman yang baik, orang-orang yang punya iman yang istiqomah, orang-orang yang punya iman yang kuat di dalam hatinya. Makanya dalam satu hadis itu sering Rasulullah menyampaikan bahwa kata Rasulullah, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Rasulullah mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir. Baru Rasulullah melanjutkan itu tentang
amal kehidupan sehari-hari kan ya. Kata Rasulullah bahwa may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Kunci utamanya itu memang kita beriman, mempunyai iman di dalam hati kita. Pertama yang harus kita imani adalah Allah. Dan yang berikutnya agar terus kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beramal, agar kita terus menjadi orang-orang yang memantapkan amalnya ataupun menjadi orang yang soleh, tidak goyang dengan apapun itu, maka yang berikutnya yang harus kita imani adalah yaumil akhir, adalah hari akhir. Kalau seseorang dia sudah percaya akan adanya hari akhir, insya Allah orang itu akan terus membawa dirinya dalam kebaikan. Kenapa? Karena yang dibayangkan itu bahwa hari akhir nanti ada balasan-balasan dari Allah. Baik itu balasan yang baik bagi orang-orang yang amalnya baik di dunia, maupun sebaliknya balasan yang buruk, yang jahat tentunya bagi orang-orang yang juga buruk perbuatannya di kehidupan dunia. Jadi Rasulullah itu langsung mengatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baru di situ Rasul itu melanjutkan tentang perbuatan kita sehari-hari. Maka setidaknya kata Rasulullah, orang yang dia mengaku beriman kepada Allah dan akhir, pertama itu yang harus dilakukan itu falyakul khairan aw liyasmut, maka dia harus betul-betul menjaga ucapan dan perkataannya. Sekiranya lisannya itu dia tidak gunakan untuk ucapan perkataan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah, apalagi ucapan perkataan yang dapat merusak akidah. Karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang itu, orang muslim, orang beriman itu terjerumus pada kemurtadan, artinya terjerumus pada keluarnya dirinya dari Islam, tertolaknya dirinya dari Islam ya. Yang pertama itu adalah yaitu murtad secara qauli, secara ucapan perkataan-perkataan yang sekiranya dapat mencabut keimanannya, itulah yang harus dijaga. Banyak perkataan-perkataan itu, bahkan di dalam keterangan itu bahwa hampir semua ucapan-ucapan perkataan yang tidak terjaga dari seorang itu dapat menjerumuskan dirinya dari kemurtadan. Kemudian yang harus juga dijaga itu adalah satu perbuatan yang dapat menghilangkan imannya ataupun yang dapat menjerumuskan seseorang itu pada kemurtadan adalah tentang murtad fi'li, perbuatan, serta murtad keyakinan. Keyakinan itu tentunya berawal dari hilangnya satu keimanan seseorang pada Allah dan juga pada apa yang dijanjikan oleh Allah. Adanya keraguan-raguan, adanya kewaswasan yang ada pada diri seorang tentang apapun itu juga akan menyebabkan rusaknya iman. Contoh, seringkali mungkin ada seseorang yang dia merasa doa-doanya itu tidak diterima oleh Allah, makanya dia sudah memohon, meminta kepada Allah, tapi ternyata kenapa kok apa yang dia minta itu tidak dia rasakan. Mulailah pada saat itu orang itu muncul keraguan-raguan ataupun kebimbangan di dalam hatinya. Kalau sudah muncul di dalam hatinya ada kebimbangan, keraguan-raguan tentang apa yang Allah janjikan itu, maka disitulah yang akan merusak iman. Kalau imannya sudah rusak, imannya sudah tercabut dari hatinya, maka dia akan menjadi orang-orang yang keluar tertolak dari Islam. Oleh karena itu, maka itu yang harus kita jaga dari perbuatan-perbuatan serta dari satu hal yang dapat merusak iman dan yang dapat merusak akidah. Bagaimana caranya itu? Ya, itulah pentingnya kita itu untuk mempelajari, mengetahui ilmu tauhid, baik ilmu tauhid yang secara dasar seperti apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kaji di beberapa pertemuan yang lalu, kayak itu tauhid dasar itu tentang kitab Aqidatul Awam, yang isinya di dalamnya itu mengenalkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah, mengenalkan pada kita itu bagaimana cara untuk mengetahui Allah, sehingga kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Sekalipun kita di saat hidup di dunia ini belum pernah sama sekali melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus betul-betul tertanam keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Kita yakin bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Kita yakin dan tahu bahwa Allah lah maha segalanya. Allah yang mengatur kehidupan, dan Allah lah yang bisa merubah segala nasib seseorang. Sekalipun juga kita sebagai manusia itu ada peran di situ untuk bisa merubah apapun yang ingin kita rubah. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, di situ ada peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab Aqidatul Awam itu, di situ disampaikan tentang sifat wajib Allah yang banyaknya 20. Itu semuanya merupakan satu identitas Allah. Cara untuk mengenal Allah itu tidak usah terlalu berbelit-belit mestinya. Cukup kita mengenal ataupun tahu pada jumlahnya 20 sifat wajibnya, baik dimulai dari wujud dan sampai terakhir. Dan juga harus kita mengetahui tentang sifat mukhalnya Allah. Tentunya setiap ada sifat wajib yang harus untuk dimiliki oleh Allah, itu mesti ada sifat perlawanannya yang tidak harus dimiliki oleh Allah. Ketika kita tahu bahwa sifat wajib Allah itu wujud, maka di situ sifat perlawanannya adalah Adam. Artinya kalau kita tahu itu, kita tentunya itu bisa berpikir bahwa Allah itu tidak mungkin tidak ada, sekalipun kita tidak pernah melihat di saat kehidupan dunia ini. Bukannya kita tidak bisa melihat, bisa. Kapan kita melihat itu nanti kalau kelak kita sudah berada di dalam surga, ya. Apakah nanti kita bisa melihat Allah dalam surga? Bisa, karena Allah sendiri sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa nantinya nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang ahli surga itu ketika dirinya melihat Allah di dalam surga. Berarti kalau kita bisa melihat Allah, itu tentunya Allah itu wujud. Namanya wujud itu adalah barang yang ada, barang yang nampak, barang yang bisa kita pegang, barang yang bisa kita lihat. Seperti halnya kita melihat wujudnya HP. HP itu tidak semacam abstrak, tidak semacam hanya sebatas gambar, hanya sebatas ilustrasi, tetapi itu berwujud, maksudnya berbeda, yang dapat kita lihat, yang dapat kita pegang. Begitu juga Allah. Cuman di saat hidup di dunia ini, oleh Allah memang disengaja bahwa semua yang ada hubungannya dengan Allah itu dighaibkan oleh Allah. Dan ketika Allah itu menggaibkan, artinya tidak menampakkan pada kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya tentang Allah itu adalah merupakan satu ujian. Jangankan kita untuk melihat Allah di dunia ini, di saat kita hidup, untuk melihat pahala saja kita tidak bisa. Untuk melihat dosa-dosa saja kita tidak bisa. Padahal pahala dosa itu ada. Setiap orang yang berbuat amal, maka Allah akan memberikan pahala. Bahkan pahala yang Allah janjikan itu cukup besar. Satu contoh, dalam satu hadis kata Rasulullah bahwa at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah penutup perisai daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan bainas sama'i wal ard. Dan ucapan zikir kalimat alhamdulillah itu mampu untuk mengisi timbangan amal, yaitu seberat bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Coba bayangkan seandainya kita mengilustrasikan, membayangkan amal yang Allah berikan itu kita tidak akan pernah mampu gitu maksudnya untuk memikirkan akan hal itu, dari banyaknya besarnya amal yang Allah berikan. Tetapi sekalipun Allah menjanjikan seperti itu, sedikit pun kita tidak pernah melihat amal kita, sedikit pun kita tidak pernah melihat pahala yang Allah berikan dari amal kita. Itu memang disengaja oleh Allah. Karena apa? Karena hidup ini adalah ujian bagi setiap orang. Mana kata Allah yang di dalam hatinya betul-betul dia
tertanam iman yang kuat kepada Allah dan apa yang Allah janjikan. Ataupun mana orang-orang yang nantinya dia ragu-ragu, was-was. Tentunya kalau ada orang yang ragu-ragu serta was-was, itu adalah orang-orang yang tergoda oleh setan. Karena yang mewas-waskan seseorang dalam hatinya tentang apapun itu hanyalah setan. Seperti halnya yang Allah sampaikan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang selalu mewas-waskan di dalam hati manusia. Jadi seseorang yang dia masih ragu-ragu, seseorang yang di dalam hatinya masih was-was, masih bimbang, masih belum percaya betul, yakin betul, maka seseorang itu masih tergoda oleh setan. Tentunya dia harus, kalau dia akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan segalanya, betul tertanam di dalam hatinya itu dengan kuat. Jadi harus yakin, ya. Bagaimana cara meyakinkan itu? Ya, kita harus tahu tentang apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan juga kita harus tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, maka itulah kita pentingnya untuk mempelajari ilmu tauhid. Jadi di dalam hidup kita ini, kita tidak hanya butuh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mengatur muamalah kita ataupun ilmu-ilmu yang mengatur ibadah kita, ya. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh, itu bagaimana cara kita terus untuk mengetahui ilmu tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tauhid itulah yang mengatur iman kita kepada Allah, dan iman itu seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa iman itu adalah awal kunci dari segalanya pada kita itu untuk menjadi orang yang terus istiqomah di dalam beribadah dan istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini disampaikan bahwa yang terpenting kata di sini, bagi orang yang bijak, bagi orang yang punya akal sehat, kita semuanya termasuk orang yang bijak. Kita semuanya itu termasuk orang yang punya akal sehat, ya. Kalau seandainya kita nggak mempunyai akal sehat, tentunya kita tidak akan datang ke masjid, kan, ya. Karena yang mengantarkan kita ke masjid itu karena kita oleh Allah masih diberi kesehatan lahir dan kesehatan batin. Kita oleh Allah masih diberi kesehatan jiwa dan kesehatan raga, ya. Kalau hanya sehat raganya saja, kalau hanya sehat jasmaninya saja, tentunya kita tidak akan pernah datang ke masjid. Karena banyak orang yang segar bugar, badannya kuat, bahkan kuat ngangkat segalanya, ya, tapi tidak mampu untuk datang ke masjid, hanya melaksanakan sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Di saat waktu ingin melaksanakan sholat, ternyata jiwanya rapuh, ternyata raganya tidak kuat, ya. Artinya orang itu hanya mempunyai satu kesehatan saja, yaitu kesehatan jasmani. Sekalipun saat ini ada orang di antara kita yang mungkin lemah badannya, kemudian dalam sisi usianya juga sudah tua, kan, ya, tapi ternyata masih kuat. Seandainya mungkin diadu dengan orang yang masih segar bugar, dia punya tenaga yang kuat, bahkan ikut fitness, kan, ya, badannya berotot, dengan orang yang mungkin ya kelihatannya tidak ada kekuatan, ya. Kalau seandainya diadu untuk berlari, mesti kalah orang yang kelihatannya kurus, sudah tua, dia punya kekuatan, kalah, ya. Tapi kenapa kok di saat diadu untuk memenuhi perintah Allah, justru orang-orang yang seperti itu yang mampu kuat untuk datang ke masjid dalam melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena orang yang itu oleh Allah diberi kesehatan rohani, diberi kesehatan jiwa, ya. Oleh karena itu penting bagi kita tidak hanya memiliki kesehatan jasmani saja, tetapi kita juga memohon kepada Allah agar roh, jiwa, serta hati kita itu selalu sehat. Karena itulah yang dapat terus mempertahankan kita untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang soleh. Sehingga di sini kata sini bahwa begitu penting yang harus disibukkan di dalam waktunya, di dalam kesehariannya bagi orang yang berakal, bagi orang yang bijak, itu untuk menyibukkan dirinya bagaimana cara untuk mencari keselamatan dirinya itu dari terjerumusnya ke dalam api neraka, ya. Walaisa dzalika illa
itqani aqaidit tauhid al wajhi alladhi qarrarahu a'immatu al akhyar. Dan tidaklah demikian itu, kata di sini, illa bitqani aqaidit tauhid, kecuali dengan cara mengokohkan akidah tauhid. Ya. Jadi semuanya itu bisa kita dapat, semuanya itu bisa kita raih, semuanya itu bisa kita peroleh dalam untuk menguatkan akidah kita, itu dengan cara mengokohkan akidah tauhid alal wajhil ladzi qarrarahu a'immatu ahli sunnah al-arifuna al-akhyar, yaitu atas al-wajhil ladzi, akidah tauhid yang sudah ditetapkan, yang sudah dibikin dan dibuat oleh imam-imam ahlus sunnah al-arifuna al-akhyar, yaitu oleh imam yang betul-betul dia menjadi orang yang ahli sunnah, al-arifuna yang arif billah, al-akhyar yang terpilih. Ya. Jadi caranya kita untuk bisa menguatkan akidah di dalam hati kita itu, tentunya kita harus mengetahui, tentunya kita harus mempelajari ilmu-ilmu tauhid yang sudah ilmu tauhid yang sudah tidak diragukan lagi, ilmu tauhid yang dikarang oleh imam-imam yang arifuna billah, imam-imam yang dia arif pada Allah. Artinya seorang ulama yang betul-betul dia sudah betul-betul mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sudah kuat imannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam Ihya Ulumuddin itu disampaikan oleh Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, man arafa rabbahu faqad arafa nafsa, atau man arafa nafsa faqad arafa rabba. Orang yang kenal Tuhannya tentunya dia kenal dirinya, orang yang kenal dirinya tentunya dia kenal Tuhannya. Artinya apa? Kita sebagai manusia dan sebagai makhluk hamba Allah itu harus tahu diri bahwa kita adalah hanya sebatas hamba. Ada zat yang tertinggi dari itu adalah Al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai hamba, tentunya kita itu akan menjadi orang-orang hati-hati di dalam menjalani hidup ini. Agar apa? Agar kita tidak terlanjur pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh orang yang menghambakan kita, oleh orang yang kita sembah, ataupun oleh zat yang menjadikan kita hamba. Siapa itu? Adalah Allah. Kalau kita makhluk berarti ada penciptanya, itu Khaliq. Kalau kita abid, penyembah, penghamba, berarti ada ma'bud yang kita sembah, yang kita hambakan, yang kita ibadahkan. Siapa itu? Adalah Allah. Seperti hanya lurusnya di dalam tauhid, la ilaha illallah, yaitu la ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah wal khaliq, yaitu tidak ada satu zat yang patut disembah di dalam wujudnya kecuali Allah sang pencipta. Kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai abid, sebagai hamba, tentunya kita harus betul-betul bisa menjaga akan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjaga keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ya, kalau ada seorang pembantu, dia menghadapi tuannya, kan tentunya harus berhati-hati dalam menghadapi tuannya, dan juga harus menanamkan kepercayaan penuh kepada tuannya. Apapun yang diperintah pada tuannya itu dia laksanakan, apapun yang dilarang oleh tuannya dia tinggalkan. Dan dia percaya kalau tuannya itu yang nanti akan memberikan gaji, yang akan mencukupi, yang akan juga memberikan fasilitas lain dan yang lainnya. Sama saja ketika kita itu berhubungan dengan Allah, kita harus betul-betul percaya bahwa Allah segalanya, dan jangan ragu-ragu sedikit pun lagi dalam hati kita itu tentang apa yang Allah janjikan. Sekalipun mungkin di tengah-tengah itu mungkin kita merasa bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, sudah berdoa kepada Allah, mungkin kita belum merasakannya. Jangan sampai kita ada keraguan-raguan, sampai kita ada kewas-wasan. Karena apa? Karena itu nanti yang akan merusak akidah. Sehingga kalau kita terbesit sedikit itu keraguan-raguan, maka akidah kita nanti akan rusak. Padahal kita tahu bahwa
di dalam beriman kepada Allah itu kita mengenal sifatnya Allah itu ada 20, dan itu semuanya adalah akar daripada akidah ya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah awal bab daripada kitab Dasuki yang akan nantinya terus meluruskan dan menguatkan iman kita. Semoga saja oleh Allah kita terus diberi keistiqomahan untuk selalu mengikuti kajian apapun itu, baik kajian subuh di pagi hari ini, karena setiap kajian ilmu-ilmu yang kita dapat itu merupakan satu hal yang terpenting bagi kehidupan kita, agar kita terus bisa menjalani hidup ini dengan baik dan kita bisa menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia, terutama selamat kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kajian subuh kita pada pagi hari ini sampai di sini saja, karena waktunya juga sudah memasuki jam 6.00 yaitu waktu syuruk ya. Dan kita akhiri kajian ini, mari kita tutup dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqadha bil hawaij wa tunalu bir ghaib husnul khawatim wa istasqal ghamam bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli madin wa nafasin bi adad kulli mamlak. Allahumma amin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad hata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhir min nasihatin rabbi ala siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya ghaffar ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba jami'il muslimat minat al-ahya minhum al-amwat. Allahumma ya rahman ya rahim irhamna bi rahmatika ya Allah. Allahumma ya sami'u ya basir istajib du'ana wa taqabbal amalana taqabbal imanana ya Allah. Allahumma ya Hannanu ya Mannan a'tina ma qad sa'alna. Allahumma ya Razzaq urzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an bihi min ghairi ta'bin wala musyaqqatin wala dharin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya dafi'al balaya sallimna min afatid dunya wal akhirah, sallimna min bala'id dunya wal akhirah, sallimna wal muslimin min masaibid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma istajib du'ana ya Allah bi syafaatil Qur'an wastajib du'ana bi hurmati wa bi barakatihi. Doana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya habibana ya syafi'ana ya rasulana qad khilatuna adrikna ya Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari kami cukup sekian dulu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.